Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Oke teman, kali ini saya mau membahas 4 masalah yang biasa terjadi pada pada perkutut yang mau reproduksi ya. 4 masalah yang sering terjadi di perkutut yang mendekati masa reproduksi ataupun mendekati masa bertelur ya, karena telur tembean itu sangat riskan, banyak kendala, karena itu baru pertama kali perkutut akan mengeluarkan telurnya. Oke, langsung saja. Jangan lupa ya, seperti biasa, nyalakan lonceng dulu ya, subscribe, loncengnya dinyalakan ya, di like, share ke teman Anda supaya apa? Channel ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat untuk sesama. Yang jelas di sini edukasi, belajar bersama, saya menceritakan pengalaman saya. Semoga saja ini bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan. Amin. Yang pertama, perkutut yang mau bertelur, istilahnya telur pertama, itu kendalanya biasanya pertama apa? Ngelemak ya, ngelemak. Itu sering terjadi karena apa? 1, kurangnya pencahayaan. 2, kurangnya asinan. Yang ketiga, terlalu banyak makan, alias biasanya kalau tempat saya kebanyakan makan pur ayam. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena perkutut yang lemak resikonya sangat banyak seperti yang saya katakan di video-video saya yang lalu ya. Jadi tolong diperhatikan betul-betul perkutut kita yang mau reproduksi, kita pahami betul karakternya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya ngelemak tadi. Yang kedua, perkutut akan overbirahi. Nah, ini yang sering terjadi overbirahi ini kalau di tempat saya jantannya ya, kalau siapan ya, ini biasanya jantannya. Karena apa? Di tempat saya, peternakan saya ini kan mutasi terus. Jadi saya jual, yang baru saya kembangkan lagi ya, yang lama saya jual, saya kembangkan yang baru lagi. Lamanya di peternakan saya itu nggak nyampe 2 tahun kan. Karena ya itulah saya sirkulasinya perkutut saya jual jadi makanan kutut, jadi kandang kutut dan lain-lain ya. Jadi di sini yang saya terapkan biasanya karena umurnya jantan dan betina ini saling beriringan, kadang satu sarang, kadang ya kakak beradik kan itu. Ini biasanya yang sering overbirahi jantan. Nah, ini dikarenakan apa? Karena jantan itu memang birahinya cepat. Ya, beda dengan betina. Betina di tempat saya itu 4-5 bulan, 6 bulan baru reproduksi ya. Kalau jantan itu 3,5-4 bulan biasanya sudah mulai ngawin betinanya. Tetapi ada kalanya yang satu sarang saya jodohkan itu ya alhamdulillah ada yang beberapa yang sampai bertelur. Jadi nggak sampai terjadi overbirahi. Nah, overbirahi ini terjadi karena apa teman? 1, umur tadi yang beriringan. Yang kedua, pola makan. Yang jelas makannya sama, pertumbuhannya beda. Pertumbuhan birahi loh ya. Ini beda lah. Ini akan menyebabkan overbirahi perkutut tersebut. Ataupun ada kalanya yang jantan itu memang masih belia, betinanya dewasa, tetapi seiring berjalannya waktu kita jodohkan betinanya ini lemak. Nah, ini salah satunya akan menyebabkan overbirahi sang jantan. Ataupun sebaliknya, si jantan ini lemak, betinanya kuat, akan sebaliknya betina ini overbirahi menghajar yang jantan. Intinya overbirahi terjadi karena selisih umur ataupun makanan, pola makan ya, yang dimakan itu kan bersama-sama. Ini salah satu, ada 2 penyebab tadi ketika overbirahi penjodohan perkutut awal yang baru mau reproduksi ya. Yang kedua ya, yang kedua overbirahi. Yang ketiga akan
lemahnya birahi. Nah, jadi stres. Ini yang stres terjadi ini bagaimana? Ketika kita menjodohkan perkutut yang biasanya seumuran. Nah, biasanya seumuran, kita salah mindah tempat. Ini bisa stres. Apakah Mas pernah mengalami? Pernah. Tempat saya itu ada perkutut 1 tahun lebih pun belum produk. Tadi saya lihat di sarangnya mau saya pindah. Alhamdulillah yang betina sudah mulai disarang. Semoga saja ini awal yang baik. Jadi itu kalau nggak salah umurnya sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lebihan, 1 tahun lah. Itu baru reproduksi, ya. Nah ini terjadi karena apa? Satu, salah pindah. Ya, jadi kita mindahnya perkutut itu posisi perkutut over birahi betul-betul dan kita jodohkan dengan perkutut lain. Tetapi di penjodohan itu yang over birahi tadi kalah. Nah, ini biasanya akan mengalami kestresan. Yang over birahi tadi loh ya. Jadi gini, misalnya kita menjodohkan si A dengan si B, ya, menjodohkan si A dengan si B. Lah si A ini over birahi. Si B kita pisah. Nah, si B kita pisah. Yang A over birahi kita jodohkan dengan C. Tetapi si A ini kalah dengan si C tadi. Nah ini biasanya akan mengalami stres. Nah ini biasanya agak lama. Ya agak lama reproduksinya. Kalau saya pancing dengan obat seperti yang saya bilang, yaitu ekstimulan dan vitacik. Ya, ingat teman. Jadi saran saya ini didengarkan betul-betul supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemberian ekstimulan dan vitacik itu maksimal 5 hari. Itu sudah sangat jarang saya lakukan. Biasanya 3 hari saja. Birahi atau tidak kita tunggu dulu. Jangan sampai berturut-turut sampai embekur masih dikasih. Anda akan menemui hal-hal yang tidak diinginkan. Over birahi. Yang saya rasakan itu di over birahi, ya. Karena apa, teman? Itu dosisnya tinggi. Ketika Anda mengasih ke burung melebihi apa yang saya sampaikan, ya saya maaf. Itu di luar rekom dari saya. Rekom dari saya cuma 3 sampai 5 hari. Ini pun kalau keadaan terpaksa tidak embekur sama sekali. Si jantan nggak embekur, betina nggak birahi, baru saya kasih itu. Kalau enggak. Nah, contohnya perkutut yang stres seperti ini tadi. Padahal dia dulunya over birahi, kita salah pindah, akhirnya dia stres. Nah, ini harus diperhatikan betul-betul, ya. Jadi perkutut remaja yang siap reproduksi, yang kita salah tempatkan itu efeknya bisa seperti itu tadi. Stres, ya. Kalau stres itu yang jantan nggak bekur, betina pun dia nggak birahi kan gitu. Namanya stres kan. Ya, itu pemulihannya akan sangat cepat apabila trik-trik yang saya berikan dipraktekkan, yaitu tadi dikasih ekstimulan dan vitacik selama 3 sampai 5 hari, dan ini pun jangan dijodohkan. Ya, jangan dijodohkan. Kalau memang dia kondisi stres lah, kita jejerkan saja. Kalau kita jodohkan harus ekstra hati-hati betul. Ya, ekstra hati-hati betul. Karena sekali birahinya dia melonjak, yang betina ini tidak siap, ya, misalnya yang over birahi tadi yang stres jantan, kok betina ini nggak siap, akan dihajar habis-habisan. Sebaliknya juga, kalau betinanya yang kita siapkan, yang stres tadi jantan, kita kasih obat belum birahi-birahi, akan dihajar balik oleh si betina. Ya, jadi hati-hati betul dengan penjodohan awal. Kalau Anda salah memindah, stres. Jadi pahami karakter burung Anda, ya. Kita diberi kesempurnaan untuk mempelajari semua yang ada. Jadi insya Allah semua bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Itu prinsip yang harus kita pakai, ya. Oke, yang terakhir ini yang sangat sering terjadi bahkan di tempat saya sendiri, yaitu bebelen. Bebelen itu apa ya? Telur pertama susah keluar, ya, susah keluar. Jadi supetnya bagus, pola makannya bagus, tidak lemak. Nah ini kok masih bebelen, ini masalahnya apa? Ini terjadi teman, biasanya di musim seperti ini, pancaroba. Jadi cuaca panas di siang hari dengan suasana di malam hari itu tidak sinkron.
ya. Seperti ini panas global seperti ini sangat rentan dengan bebelen. Jadi teman-teman diperhatikan betul-betul. Bahkan ini bahkan indukan pun akan mengalami seperti itu. Indukan yang biasa aktif kalau musim seperti ini biasanya akan mengalami hal itu juga. Tetapi itu jarang terjadi kalau perawatan kita bagus, ya. Bebelen itu terjadi karena apa, teman? Kalau di musim seperti ini ya keadaan tubuh perkutut kurang fit yang pertama, ya. Karena apa? Ya kalau cuaca seperti ini kan jangankan perkutut, orang saja kan kadang fisiknya lemah kan itu. Apalagi perkutut. Itu terjadi apa? Karena satu, fisiknya lemah. Kedua, cuaca yang enggak mendukung. Kalau panas terlalu terik, ya. Ini saya bilang seperti ini karena apa? Karena salah satu ciri perkutut bebelen itu adalah tembolok. Tembolok perkutut ini terisi air penuh. Ya, terisi air penuh. Itu biasanya terjadi itu awal-awal bebelen ya. Kalau ini istilahnya hari ini bertelur, besok harusnya kan bertelur. Sampai hari ketiga keempat belum bertelur. Ini biasanya tembolok betina tadi akan penuh dengan air. Ada millet pun paling beberapa biji. Ya, ini terjadi karena apa? Panas yang kuat, dia minumnya airnya air panas. Nah, makanya saya sering share kegiatan saya di siang hari itu apa? Grojoki ya. Grojoki minuman. Kita grojok itu apa? Nuangin minuman ke air perkutut itu supaya airnya dingin. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi perkutut posisi tubuhnya lemah, minum airnya panas, dia akan lemas. Nah, itu salah satunya mencegah itu. Kalau yang lalu-lalu kan saya bilang, kalau piyek yang masih kecil, posisi kita ngerojok itu airnya supaya dingin, supaya piyekan diloloh. Karena kalau air itu terlalu panas, piyek nggak akan diloloh. Saya yakin, ya. Diloloh pun biasanya akan berujung kematian karena airnya panas tadi. Ya. Jadi paham ya masalah bebelen ini, ciri-cirinya biasanya temboloknya besar tetapi isinya angin. Dan lemas, biasanya dia jarang naik ke atas karena tadi mau mengeluarin telur nggak bisa. Dan duburnya biasanya beraknya itu lendir berwarna putih, ya, berlendir putih. Ini sangat bahaya, kalau tidak diatasi segera akan berakibat kematian. Kalau saya cara mengatasinya, usahakan air yang di dalam ini keluar dulu. Ini airnya panas, Anda coba saja, ya. Anda coba perkutut Anda yang bebelen, Anda pegang, kasih minum lagi, tapi air dingin loh ya, jangan panas lagi. Kalau panas membunuh. Air minum yang panas, kita loloh millet sedikit, nanti dia mutah, sor. Kasih minum lagi, loloh lagi, dia mutah lagi, sampai ininya kempes. Kalau sudah kempes, kita loloh, baru kita kasih minum sampai masuk, meskipun itu tadi makannya sedikit. Nah, ini sangat membantu sekali, sangat menunjang kehidupan perkutut tersebut. Kalau nggak kita tolong, kebanyakan 99% meninggal ataupun mati. Karena yang saya ceritakan ini ya pengalaman saya sendiri ya. Kalau bebelen tidak teratasi, telur tidak bisa keluar, itu biasanya ujungnya kematian. Dan trik ini saya pakai, alhamdulillah, beberapa indukan saya, siapan saya, ya bukan indukan, siapan saya yang saya atasi dengan trik ini, alhamdulillah semuanya rata-rata, bukan semuanya, rata-rata sembuh. Ya, rata-rata sembuh. Ada juga yang mati, namanya pengobatan masa sembuh semua kan itu. Ada juga yang mati. Yang mati itu biasanya kondisinya lemak, yang lemaknya tebal, itu biasanya ujungnya kematian. Ya, oke teman, itu 4 hal yang akan biasa terjadi di perkutut siapan kita dalam keadaan cuaca yang ekstrim. Semoga bermanfaat. Salam perkutut, sopoe patut.